Hello everyone, how are you today? I hope you are fine and enjoying your life. Oke, kembali lagi bersama saya Mimin Channel Q. Kali ini kita akan kembali membahas tuntas beberapa soal UKTTK untuk jurusan farmasi. Langsung saja, mari kita simak bersama-sama. Soal nomor 1. Seorang pria 40 tahun mengeluh rasa sakit di bagian telinga dan didiagnosis mengalami otitis media akut. Apa terapi antibiotik yang tepat diberikan pada pria tersebut? A. Tetrasiklin, B. Garamisin, C. Coamoxiclav, D. Ketoconazole, E. Gentamisin. Ya, seperti biasa bisa di pause terlebih dahulu dan teman-teman mencoba mencari jawaban yang paling tepat. Yap, dan jawaban yang paling tepat adalah C. Coamoxiclav. Karena memang untuk terapi otitis media akut ini bisa digunakan obat amoxicillin, amoxiclav, dan untuk alternatifnya itu cefuroxim, ceftriaxone, dan clindamycin. Soal kedua. Seorang pasien berusia 18 tahun didiagnosa terkena dermatitis atopik. Ia datang ke apotek hendak menebus resep yang berisi salep hidrokortison. Berdasarkan kondisi pasien, farmasis perlu merekomendasikan tambahan terapi untuk meningkatkan efek dari salep hidrokortison tersebut. Rekomendasi apa yang dimaksud? A. Meracik salep dengan menambahkan antibiotik. B. Meracik 2 jenis salep kortikosteroid. C. Menambahkan emolien untuk meningkatkan kelembaban kulit. D. Menambahkan salep salisilat sebagai agen keratolitik. E. Meracik salep dengan menambahkan anti jamur. Ya, dan jawaban yang paling benar adalah C. Menambahkan emolien untuk meningkatkan kelembaban kulit. Karena pada penderita dermatitis atopik umumnya memiliki kulit kering dan juga rentan, sehingga menjadi pintu masuk alergen. Dan hal tersebut dapat dicegah dengan menggunakan pelembab. Soal ketiga. Anda sebagai farmasis menerima resep berisi suplemen kalsium dan alendronat. Anda menganalisis resep tersebut dan melihat adanya kemungkinan interaksi dari kedua obat tersebut, sehingga Anda menelepon dokter untuk menyarankan A. Menghentikan kalsium, B. Menghentikan alendronat, C. Memberi jeda pemberian, D. Memberi tambahan kalsitriol, E. Menambahkan tambahan suplemen besi. Dan jawaban yang paling benar adalah C. Memberi jeda pemberian. Karena pada pemberian alendronat bersama dengan suplemen kalsium, antasida, dan pengobatan oral lainnya dapat mempengaruhi absorpsi alendronat, sehingga pasien harus menunggu sekurang-kurangnya 30 menit setelah konsumsi alendronat baru sebelum konsumsi obat lainnya. Soal keempat. Seorang remaja perempuan datang ke apotek mengeluh nyeri perut karena menstruasi. Remaja ini meminta rekomendasi obat dari farmasis. Diketahui remaja tersebut memiliki riwayat gangguan lambung. Rekomendasi apa yang tepat? A. Papaverin, B. Paracetamol, C. Hyoscyamin, D. Asam mefenamat, E. Metampiron. Dan jawaban yang paling benar adalah C. Hyoscyamin. Perlu diketahui bahwasanya nyeri akibat menstruasi biasa disebut dysmenorrhea dan biasa diberikan analgesik atau antispasmodik. Karena itu pasien dengan memiliki riwayat gangguan lambung maka tidak direkomendasikan golongan NSAID. Jadi pilihannya itu hyoscyamin karena lebih dipilih memiliki aktivitas antimuskarinik sehingga dapat mengurangi nyeri perut akibat menstruasi. Soal nomor 5. Hal yang harus diperhatikan pada pasien dengan serangan migrain dan memiliki riwayat anoreksia yang diberikan terapi asam valproat dan sumatriptan adalah A. Sumatriptan dapat menurunkan berat badan, B. Asam valproat dapat menurunkan berat badan, C. Sumatriptan memiliki efek sedasi, D. Kombinasi kedua obat memperburuk anoreksia, E. Sumatriptan menyebabkan nafsu makan berkurang.
Dan jawaban yang benar adalah B. Asam valproat dapat menurunkan berat badan. Karena memang efek samping dari asam valproat itu salah satunya yaitu penurunan berat badan. Adapun untuk efek samping lainnya seperti diare, gangguan memori dan bahasa, mengecap, dan nausea. Untuk efek samping sumatriptan antara lain yaitu flushing, rasa tidak enak pada mulut, lelah, dan sensasi panas. Soal nomor 6. Anda sebagai farmasis menerima resep berisi ciprofloxacin dan antasida. Anda menganalisis resep tersebut dan melihat adanya kemungkinan interaksi dari kedua obat, yaitu A. Absorpsi antasida terganggu, B. Absorpsi ciprofloxacin terganggu, C. Distribusi ciprofloxacin terganggu, D. Metabolisme ciprofloxacin terganggu, E. Ekresi ciprofloxacin terganggu. Dan jawaban yang benar adalah B. Absorpsi ciprofloxacin terganggu. Hal ini dikarenakan aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida dapat mengurangi kadar ciprofloxacin dengan inhibisi absorpsinya pada saluran cerna. Soal ketujuh. Seorang laki-laki bertanya pada farmasis, obat yang digunakan untuk pencegahan rinitis alergi. Apa saran dari farmasis? A. Beclomethasone, B. Pseudoephedrine, C. Amitriptilin, D. Salbutamol, E. Amoxicillin. Ayo, apa ayo? Yap, betul sekali. Jawaban yang benar adalah A. Beclomethasone. Hal ini karena untuk sedia nasal yang mengandung kortikosteroid mempunyai peran penting dalam pencegahan dan mengobati rinitis alergi. Contoh obatnya yaitu beclomethasone, betamethasone, budesonide, dan triamcinolone. Soal ke-8. Di bawah ini merupakan obat yang bekerja dengan menginhibisi DPP-4 yang memetabolisme hormon inkretin GLP-1 yang menyebabkan sekresi insulin, yaitu A. Pioglitazone, B. Linagliptin, E. Exenatide, D. Glipizid, E. Acarbose. Dan jawaban yang benar adalah B. Linagliptin. Hal ini dikarenakan linagliptin adalah obat untuk pengobatan diabetes mellitus 2 yang mempunyai mekanisme kerjanya yaitu sebagai penghambat DPP-4 atau dipeptidyl peptidase. Soal nomor 9. Tidak patuhnya pasien TB terhadap terapi yang harus dilakukan seringkali disebabkan oleh efek samping obat yang mengganggu kenyamanan pasien. Salah satu efek samping obat TB adalah berubahnya warna urin dan saliva menjadi merah. Obat yang dimaksud adalah A. Isoniazid, B. Streptomycin, C. Pyrazinamide, D. Ethambutol, E. Rifampicin. Ya, dan jawaban yang paling tepat adalah E. Rifampicin. Bisa dilihat, mari kita kupas semuanya dari kelima obatnya, yaitu yang pertama isoniazid menyebabkan kesemutan dan peningkatan SGOT-SGPT. Untuk streptomycin yaitu gangguan pendengaran, pyrazinamide yaitu mialgia dan gout, untuk ethambutol gangguan penglihatan, sedangkan untuk rifampicin warna merah pada urin, keringat, saliva, dan air mata. Soal terakhir. Seorang wanita mengeluh sering sakit kepala dan memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 140 per 100 mm Hg dan terdapat riwayat diabetes sejak 1 tahun lalu. Menurut JNC 7, kasus ini termasuk hipertensi, A. Hipertensi primer stage 2, B. Hipertensi primer stage 1, C. Hipertensi sekunder stage 2, D. Hipertensi sekunder stage 1, E. Hipertensi krisis stage 2. Dan jawabannya adalah D. Hipertensi sekunder stage 1. Mari kita lihat untuk pembahasannya. Di sini bisa teman-teman lihat untuk tabel menurut JNC 7 yang dimana
pada pertanyaan bahwasanya wanita ini memiliki riwayat diabetes. Berarti hipertensi sekunder karena penyebabnya diketahui. Lalu untuk stage-nya itu bisa dilihat bahwasanya untuk normal range-nya itu kurang dari 120, prehipertensi itu antara 120 sampai 139 sistolnya, dan untuk stage 1 itu 140 sampai 159. Sedangkan untuk stage 2 itu 160. Maka untuk sistolnya itu betul karena range-nya itu 140, maka stage 1, dan jawaban akhirnya yaitu hipertensi sekunder stage 1. Almarhum B.J. Habibie. Yap, semasa hidupnya beliau ini dapat menggapai salah satu impiannya, yakni membuat pesawat pertama di Indonesia yang bernama N250 Gatot Kaca. Di sisi lain, beliau juga mendapat julukan Mr. Crack karena pernah membuat teori crack dan dipakai oleh perusahaan maskapai dunia. Lalu, hikmah apa yang bisa kita ambil dari beliau? Beliau sama seperti kita, sama-sama manusia, sama-sama memiliki kesempatan dan impian. Namun beliau sudah membuktikan kepada kita bahwa semangat, doa, dan usaha harus dilakukan dengan nyata, bukan hanya hayalan semata. Tetap semangat, Pharmacers Indonesia. Adios.